penerima hibah di Kabupaten Magetan sebanyak 315 lembaga yang terdiri dari unsur sarana peribadatan, baik masjid, musola, gereja, wihara, dan juga majelis taklim, karang taruna, serta lembaga sosial lainnya. Selanjutnya, hibah untuk Gereja Pantekosta Tabemaga, Desa Sayutan, Kecamatan Parang sebesar 50 juta rupiah. Dilanjutkan dengan bantuan sosial wanita rawan sosial ekonomi atas nama Ibu Sri Wulandari dari Desa Sukibaras, Kecamatan Maospati sebesar 2 juta rupiah. Dan bansos wanita rawan sosial ekonomi selanjutnya diberikan kepada Ibu Yeye Ambarsari dari Desa Sawu Banjar Tangerang sebesar 2 juta rupiah. Dan bansos dana bagi hasil cukai, hasil tembakau diterima atas nama Ibu Winasti dari Desa Purworejo, Kecamatan Mutoronadi sebesar 900.000 rupiah. Selanjutnya, bansos dana bagi hasil cukai, hasil tembakau diterima oleh Ibu Suparti dari Desa Gebyong Karangrejo sebesar 900.000 rupiah. Organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi profesi, badan usaha maupun lembaga kesehatan sosial. Hadirin, tamu undangan dan berbahagia, tanggung jawab pemerintah Kabupaten Magetan itu tidak ringan. Oleh sebab itu, dalam APBD tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Sosial telah mengalokasikan beberapa bantuan, di antaranya bantuan hibah uang kepada sarana peribadatan, ada masjid, ada musola, ada gereja, ada wihara, lembaga sosial dan keagamaan serta karang taruna sebanyak 315. Monggo, teknis pencairannya kami serahkan masing-masing kecamatan. Artinya mungkin Mas Pati sendiri Sidoarjo maunya seperti apa, nanti mohon dikomunikasikan dengan kami. Dan juga nanti dengan mumpung ibu-ibunya mumpung di sini, jadi nanti seperti Mas Sidoarjo ada request tertentu kepada kami sudah disampaikan. Nah, nanti teknisnya seperti apa mohon dimanakan di sini. Jadi ini penyerahan bantuan bagi hibah anak masjid dan seterusnya. Kenapa saya pengen dialog dengan mereka? Begini ya, saya bermimpi bahwa tempat ibadah, sarana ibadah Magetan itu kan sudah banyak dan juga bagus. Saya selalu mengingatkan begini, ketika tempat ibadahnya sudah bagus, jamaahnya juga harus sejahtera. Kalau tempat ibadahnya sudah bagus itu, kemudian memikirkan jamaahnya yang anaknya tidak bisa sekolah, berpikir untuk memberi beasiswa, yang rumahnya tidak layak huni, kemudian ikut membangun. Sehingga nantinya kalau hanya mengandalkan dari pemerintah itu kan lama. Coba bayangkan aja, saya waktu jadi bupati itu 7.000 juga rumah tidak layak huni. Baru bisa kita selesaikan 3.000 sekian, kan masih 4.000, ya kan? Oleh sebab itulah ini harus jadi pikiran saya. Kemudian yang kedua juga ini, maaf ya, kita masih ada masyarakat kita yang putus asa, yang penyakit dan seterusnya. Saya jadi pikiran setiap Pak Camat melaporkan bahwa terjadi bunuh diri dan seterusnya. Saya berpikir ini harus saya titipkan kepada lembaga-lembaga keagamaan, ya, yang bisa memberikan pencerahan kepada beliau-beliau yang sakitnya sudah tidak bisa disembuhkan, sehingga tidak mengakhiri hidupnya dengan cara-cara seperti yang saya sampaikan. Itu masih terjadi di Magetan, jujur harus saya sampaikan. Ya, jadi itu kemudian juga saya berpesan kepada mereka-mereka yang mendapatkan bantuan untuk yang wanita yang rawan sosial tadi digunakan sebaik-baiknya. Dan saya juga menyampaikan bahwa kita juga punya program namanya Bunda Sejahtera yang tanpa agunan, yang pinjamannya sampai 5 juta ya, di BPS itu bisa digunakan ya bagi teman-teman saudara kita yang mempunyai jiwa wirausaha.
Kalau untuk perkembangan program Bunda Kasih seperti apa Pak perkembangannya Pak? Nah, Bunda Kasih ini terus ya, kita ada 275 penerima manfaat ya. Jadi kita kasih jamin makannya dan uangnya 3 bulan sekali kita transfer. Ya, tidak boleh ada potongan. Ya, transfer langsung, ada yang pada tetangga ya Mas ya. Wali ya, walinya atau warung ya, atau warung. Yang penting kan begini, walaupun dia sudah dapat BLT, tapi kalau sudah ada jaminan makan, itu kan sudah tenang kan. Dan jaminan makan itu belum 3 kali, baru 2 kali ya. Hitungan kita 2 kali. Kalau orang sepuh itu kan mangannya ya akeh kan. Yang penting sudah ada jaminan makan. Dan itu nanti akan kalau anggarannya mencukupi akan saya perbanyak. Targetnya berapa Pak Bupati? Ada 1.500 sebenarnya. Ya, yang 275 itu yang paling urgen. Ya, yang paling. Terus rencana ke depannya Pak untuk mengentas angka kemiskinan yang masih sisa 4.000 nanti itu Pak, mungkin ada program-program baru? Oh, yang RTLH, RTLH, rumah tidak layak huni. Ya, RTLH itu kita menghimbau kepada filantropi. Jadi kepada bank CSR-nya bisa digunakan untuk itu. Ya, kepada Basnas, ya. Basnas juga ikut ya. Dan perusahaan-perusahaan seperti Bank Jatim itu kita himbau untuk ikut membantu mengejar RTLH. Iya, alhamdulillah nih. Jadi ini alhamdulillah Mbak Bupati sangat antusias sekali untuk bertemu dengan calon penerima bantuan sosial dan hibah. Dan alhamdulillah di perubahan anggaran 2022 Dinas Sosial itu mendapat alokasi yang cukup besar. Sejumlah 350 penerima lembaga untuk hibah. Kemudian untuk bansosnya tadi ada 200-an plus 96 untuk BLT DPHJHT. Sehingga kita laksanakan ini secara simbolis ya, dengan harapan bahwasanya masyarakat penerima hibah bansos ini bisa langsung menyampaikan mungkin ada sesuatu yang kurang pas, pelayanannya dari dinas juga tidak sesuai, biar langsung disampaikan. Dan ya memang dalam hal ini adalah untuk yang penting bagaimana memang bansos dan hibah itu memang betul-betul dilaksanakan dan bisa cair. Pesan pada penerima Pak sebenarnya Pak? Ya, satu, sebagaimana Pak Bupati, hibah bansos ini tidak ada lagi potongan dan tidak lagi pemberian sama sekali. Tadi juga sudah saya tekankan supaya penerima ini betul-betul menjamin apa yang sudah dipesankan Pak Bupati. Yang kedua, apa yang sudah didapatkan baik hibah maupun bansos dipergunakan sesuai peruntukannya. Kalau memang digunakan untuk membangun musola, ya bangunlah sesuai dengan proposal yang diajukan. Kalau digunakan untuk bantuan usaha ekonomi bagi wanita kawan sosial ekonomi yang 2 juta itu, ya harapan kami besar supaya dipergunakan juga untuk betul-betul untuk usaha, bukan untuk konsumtif. Data ini kan yang hibah bansos kan by proposal Mas. Kalau hibah yang dari lembaga itu memang murni kepada Pak Bupati. Nanti Pak Bupati untuk mendisposisi ke kami melakukan verifikasi di lapangan, kondisinya seperti apa, memang betul-betul membutuhkan atau tidak, terus kebutuhannya sebesar apa, baru nanti kami melaporkan hasilnya untuk sesuai rekomendasi kepada Pak Bupati dan tim PAPD, tim anggaran pemerintah daerah, ya, baru kemudian nanti dibahas dengan Dewan. Itu untuk hibah. Kalau yang untuk WRSI, ini memang data nama-nama wanita rawan sosial ekonomi, wanita kepala rumah tangga, sehingga tidak ada lagi suami, tidak ada yang mendukung, beliau yang betul-betul harus ngopeni anaknya, keluarganya, dan ini ada tercantum di dalam DTKS. Di samping teman-teman pilar sosial yang sudah bergerak di lapangan. Tapi ini juga kita usulkan juga ke Bupati, gitu Pak. Artinya penerima ini juga menerima bantuan yang lainnya gitu juga ya Pak? Ya, bisa jadi mereka juga sudah menerima BPNT, bisa jadi. Kami tidak, karena kan jenisnya lain Pak, jadi klasternya lain. Kalau ini kan klaster untuk ekonomi. Sebagaimana dulu waktu COVID itu kan ada klaster kesehatan, ada klaster ekonomi, ada lagi klaster untuk penanganan COVID khusus. Siap.